Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja niscaya menjunjung tinggi nilai luhur dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Pancasila tentu keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, ketika menjelang 1 Juni bahkan sampai tanggal 1 Juni boleh jadi sampai dengan hari-hari berikut di bulan Juni bertebaran ragam warta, karena sejak era digital, sejak generasi Android mewarnai kehidupan anak manusia, maka nyaris tidak ada seorang kecuali menjadi pewarta. Di era 1980-90 ke bawah yang bernama kulit tinta itu demikian mulia karena mengangkat berita-berita yang dibutuhkan oleh warga negara. Apalagi di era perang kemerdekaan, bahkan sebelumnya, maka kulit tinta adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Apakah sekarang tidak istimewa? Bukan itu maksud kami. Namun sekarang apapun menjadi berita, karena tidak semua orang pewarta itu pernah mengenyam pendidikan wartawan ataupun jurnalis. Kali ini marilah kita sejenak berhikmat atas karya monumental pendiri bangsa ini melalui sidang BPUPK sampai dengan ditetapkannya menjadi Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya ada Pancasila oleh BPKI. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, utamanya saudara sebangsa setanah air, bahkan dimanapun Anda berada sebagai warga negara, anak bangsa Indonesia. Tanggal lahir Pancasila masih dipertanyakan, masih dipersoalkan, masih digugat. Dan yang menggugat tidak tanggung-tanggung, ada ahli hukum tata negara, bergelar profesor, doktor, dan seterusnya, yang mengatakan bahwa Pancasila itu bukan 1 Juni 1945 lahirnya, tetapi 18 Agustus 1945. Tak kalah mencengangkan, Pancasila itu bukan 1 Juni 1945, tetapi 22 Juni 1945. Berserak warta tentang lahirnya Pancasila. Bahkan ada yang sangat begitu fanatisme membabi buta. Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno itu adalah bukan Pancasila,
bahkan melecehkan Tuhan. Tentu keragaman pendapat itu kemudian ada yang berkomentar itulah demokrasi, di mana pendapat tidak bisa dibatasi. Saya sepakat yang terakhir ini, demokrasi di mana pendapat tidak bisa dibatasi. Karena itulah kami mengangkat 2 kali, demokrasi mati, tumbuh hikmatokrasi. Karena sekali lagi kami sangat yakin melalui karya dari Profesor Muhammad Yamin, ya, yang paling legendaris, ya, sekali lagi di belakang kami ini, ya, naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pada saat Profesor Mr. Supomo, Profesor Muhammad Yamin, sampai dengan Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya ketika ditanya oleh Dr. Wedyo Diningrat melalui persidangan di BPUPKI atau BPUPK, apa dasar negara jika nanti suatu saat Indonesia merdeka? Semua yang hadir, anggota biasa, yakni yang berasal dari bangsa Indonesia, beragam suku, bangsa, dan agama, 6 anggota sidang BPUPK istimewa itu semuanya dari Jepang. Di antara 66 orang dan yang gagasan pidatonya dijadikan rujukan untuk membuat konsep dasar negara adalah pidato Supomo, pidato Muhammad Yamin, dan pidato Soekarno. Singkat cerita bahwa satu-satunya yang langsung memberikan jawaban jika nanti Indonesia merdeka adalah Soekarno. Kami kutipkan dari arsip, atau tepatnya Penggalan Arsip Nasional, dalam video pidato Soekarno dengan gaya khasnya. Tentu saja kami tidak bisa menirunya dan tidak akan menirunya. Karena meniru, buntut itu tidak pernah menjadi kepala. Tetapi kami mengikuti. Bung Karno bertutur, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil penggalian itu dapat dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang akan datang. Yang dimaksudkan adalah Pancasila. Dan Bung Karno lah satu-satunya peserta sidang BPUPK yang menyampaikan pidato tanggal 1 Juni 1945 itu dengan usulan atau dengan tema pidato Pancasila. Memang kalau saudara-saudara membaca, usulan Bung Karno itu tidak sama dengan Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tidak sama. Tetapi yang perlu diingat adalah pidato Soekarno itu bukan
bukan pidato Pancasila seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tentu tidak sama. Karena pidato Soekarno itu adalah pidato yang bersifat ide, pidato yang bersifat gagasan. Sama dengan pidato-pidato sebelumnya, yakni Muhammad Yamin dan Supomo. Mengapa tanggal 1 Juni 1945 dijadikan hari lahir Pancasila? Karena ya di tanggal 1 Juni itulah lahir gagasan tentang Pancasila. Adapun Pancasila versi usulan dari Soekarno itu tidak sama, tentu adalah kewajaran. Karena seperti seminar pada umumnya, seperti persidangan DPR pada umumnya, maka pendapat seseorang kalau ingin disimpulkan, tentu kesimpulannya itu adalah berdasar pertimbangan matang, seksama, adil, dan bijaksana. Apalagi bertalian dengan usulan dasar negara ketika Indonesia merdeka. Mestinya kita tidak sesak dada menerima 1 Juni 1945 sebagai hasil pemikiran Bung Karno kemudian yang dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Jika seorang guru besar ahli tata negara kemudian mengatakan bahwa tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah hari lahir Pancasila, maka itu adalah hal yang sangat kurang bijaksana. Karena apa? Pancasila itu melalui proses sejak akhir bulan Mei sampai dengan Juni. Disusul sampai dengan paripurna Pancasila itu ditetapkan 18 Agustus 1945. Jadi sangat beda antara hari kelahiran dengan hari keputusan. Hari kelahiran dengan hari penetapan. Hari kelahiran Pancasila dengan perumusan Pancasila yang paripurna. 22 Juni 1945 diketuai oleh Soekarno, panitia 8, panitia 9 melahirkan Piagam Jakarta dengan ketuhanan, kemudian 7 kata yang melengkapinya, kemudian disempurnakan atas usulan dari peserta sidang BPUPK, kemudian singkatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sungguh karya adil, bijaksana, dan keluhuran budi yang sangat teristimewa dari pendiri negara Republik Indonesia. Karena dengan ketuhanan yang Maha Esa, dihilangkannya kewajiban bagi pemeluk Islam untuk menjalankan syariat agamanya, maka Pancasila itu sebagai hasil berhikmat atas anugerah rahmat dari Allah Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tokoh Nahdlatul Ulama
yang pernah dalam keputusan muktamarnya itu mengatakan negara Indonesia adalah negara Islam. Keputusan Banjarmasin 1936 pada saat konferensi besar Nahdlatul Ulama. Maka keputusan itu bukan hilang sama sekali dari dada ulama. Seperti 7 kata di dalam Piagam Jakarta tidak hilang, tetapi menyemangati, menjadi roh dari keberadaan sila pertama bagi umat Islam. Namun demikian, jika umat Islam memiliki kewajiban menjalankan syariat sesuai dengan agama yang diyakininya, maka jika dibaca Piagam Jakarta itu oleh saudara-saudara kita yang beragama di luar Islam, maka ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama Hindu, sesuai dengan agama Buddha, sesuai dengan agama Kristen, sesuai dengan agama Katolik, sesuai dengan agama Konghucu, dan sesuai dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang jumlahnya boleh jadi tidak sekedar puluhan tetapi ratusan yang ada di Indonesia. Karena itulah Bung Karno mengatakan bahwasanya dia seorang Soekarno itu hanya menggali dari ingatanku, hanya mencipta dari ciptaku, kemudian hanya menggali dari khayalku. Menggali itu berarti nilainya sudah ada. Menggali itu bahannya sudah ada. Menggali itu esensinya sudah ada. Menggali itu sudah pernah. Nilai luhurnya diterapkan di bumi Nusantara. Karena itulah ketika Bung Karno menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku tentang dasar negara dari bumi Nusantara, maka kita setelah generasi Soekarno, bahkan sampai generasi hadirnya hari kiamat nanti, menghargai ide besar Soekarno 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila. Sungguh adil dan bijaksana. Sungguh kita, meskipun saya memakai jas putih, sungguh kita mengenakan jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Dan mari kita ingatkan bersama bahwa Soekarno bukan penganut sosialisme. Soekarno bukan penganut komunisme. Soekarno bukan penganut kapitalisme. Soekarno bukan penganut isme yang lain. Tetapi Soekarno adalah penganut Islam yang taat tentu saja di atas kelemahan dan kelebihannya. Dan Soekarno juga anggota bahkan kader Perserikatan Muhammadiyah yang langsung mendengarkan wejangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan berguru langsung pada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang dalam pepatah Arab tidak mungkin semua orang sependapat dalam hal yang sama. Tetapi sependapat mufakat
berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa jejak Soekarno, sejak Supomo, jejak Muhammad Yamin dihargai antar generasi adalah niscaya. Namun, meskipun Pancasila ini digali dari ingatan Bung Karno, dari ciptaan Bung Karno, dari khayalan Bung Karno, tetapi itu pidato ketika dia meyakinkan pada peserta sidang BPUPK. Namun, perumusannya, bahkan sampai dengan sebelum ketetapannya, peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam puasanya, dalam menghatamkan Al-Quran, dalam istikharahnya, menjadi penguat dan bahkan penentu Pancasila ditetapkan 18 Agustus 1945. Dan tentu saja kita harus menghargai emputan tular dalam karyanya Sotasoma, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk di dalamnya kata Pancasila itu sendiri. Dan saudara, kita mengakui bahwa peran tertinggi umat Buddha melalui karya emputan tular lewat Sotasomanya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut saking semangatnya ini ya, kalau salah ya mohon dikoreksi, adalah sumbangsih tertinggi dan terbesar dari umat Buddha. Dan kita niscaya menghargai itu. Lebih dari itu, bahwa Pancasila merupakan karya anak bangsa yang di dalamnya ada suku bangsa Jawa, kemudian ada suku bangsa Batak, dan seterusnya sampai dengan suku bangsa Arab, suku bangsa Tionghoa. Semuanya punya peran. Dan semua yang berperan di situ tidak merasa dirinya yang paling hebat. Termasuk Soekarno sekalipun tidak merasa dirinya paling hebat. Karena itulah peran dari Panitia 8, peran dari Panitia 9, sampai dengan BPUPK dan BPKI patut, wajib, fardu ain bagi umat Islam. Tentu saja bagi bangsa Indonesia semuanya untuk menghargai dan menghormatinya. Terima kasih. Semoga kita paripurna dengan dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila. Terima kasih. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita semua. Bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin.